Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah kontrol yang bernama list view. Ya, jadi ini ada list view. List view ini sebenarnya turunan dari kontrol list box ya. Jadi list view ini juga digunakan untuk menyajikan data atau menampilkan data di dalamnya. Ya, dengan beberapa bentuk tampilan ataupun style di sini. Ya, seperti kita bisa lihat pilihan tampilannya menggunakan properti di sini, yaitu property view, ya, bisa menggunakan large icon, kemudian details, small icon, list, kemudian tile. Ya, seperti di Windows Explorer, biasanya ada pilihan seperti itu untuk menampilkan folder ataupun file di dalam Windows Explorer. Nah, untuk menggunakan list view ini ya bisa, misalnya kita akan coba membuat sedikit demo untuk list view menggunakan details, menggunakan view details ya, dalam bentuk details. Kita ingin coba ya mungkin seperti data grid, nanti kita juga akan membahas mengenai data grid nantinya. Kita akan coba sebuah aplikasi, misalnya ini menambahkan misalnya label 3, 4, ada 4 data, misalnya ada 4 input data di sini. Ini saya buat aja teksnya nama misalnya. Itu label 1 aja nggak apa-apa. Kemudian name ya. Kemudian gender dan program studi. Kita mau buat sebuah inputan data mahasiswa misalnya. Ini udah text box. Ya, untuk nama kita gunakan text box. Soalnya kemudian name saya gunakan text box juga. Kemudian gender saya gunakan combo box ya. Sekalian mencoba kontrol yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian di sini juga combo box juga ya. Saya coba mau menggunakan combo box aja untuk program studi. Itu ya, langsung aja. Nah, di sini karena ada 4 item ataupun 4 data yang atau 4 jadi 4 kolom ya tentunya. Jadi kita akan edit kolomnya. Kemudian ada add, ada 4 kolom ya, sampai 4 kolom. Nah, name-nya kita ganti ya, misalnya ini nama, ini untuk name-nya. Kemudian teksnya kita ganti, ini untuk teks tampilan dari list view-nya yang akan ditampilkan pada list view. Kemudian text line kalian juga bisa melakukan pengaturan untuk text line-nya di tengah ataupun di center ataupun left. Saya buat center ya, coba. Di sini misalnya kita buat 100 ya, ini untuk lebar dari kolomnya 100, kayaknya kita tambahin lagi 150. Oke, kemudian kalau sini untuk kolom kedua name, kemudian teksnya name,
ini center, kemudian ini kayaknya 70. Oke, kolom header yang ketiga itu gender. Nah, gender ini gender, kemudian gender ini center. Ya, kita bisa kurangi sedikit ya, 50 misalnya untuk ukurannya. Dan yang terakhir adalah program studi. Dan di sini name, maaf, ini prodi saja. Ini baru teksnya program studi. Studi, ya. Teks lainnya center. Dan width-nya kita buat 150. Oke, sudah. Kemudian nama tadi belum saya buat, teks lainnya center. Ya. Oke, kok nggak berubah ya? Oh, nggak bisa kayaknya. Ya, nggak bisa ya. Untuk nama, sebenarnya untuk nama right juga bisa. Ya, untuk yang paling kiri kayaknya nggak bisa digeser ke tengah itu. Ya, oke, kita langsung coba aja. Nah, untuk kemudian juga grid ya, ini untuk biar grid line ya, biar untuk jika kita ingin membuat grid line-nya, kita bisa tambahkan view untuk grid line ya, tambahkan view untuk grid line-nya. Kemudian oke, sepertinya kebesaran ini ukuran dari namanya. Saya edit dulu. Namanya saya kurangi jadi, nah, biar nggak perlu pakai scroll. Oke, udah. Nah, di sini berarti kita ingin menambahkan ataupun saat kita menginputkan data di form di atas, nanti akan ada, ada yang terlupa. Kita tambahkan satu tombol ataupun button, misalnya sini. Gimana ya enaknya? Misalnya di sini aja. Saya panjangin aja, oke. Ini buttonnya. Kemudian saya kasih name btn, misalnya add tambah ya. Oke, nah untuk menginputkan datanya dan menampilkan item yang sudah kita tambahkan, kita harus menggunakan array di sini ya. Karena ini kita klik 2 kali ditambah button tambahnya. Nah, kemudian untuk menambahkannya kita buat sebuah string array karena datanya dalam string. Kemudian ada array, misalnya baris, misalnya baris sama dengan new string karena ada 4 kolom, kita buat array-nya dalam bentuk berjumlah 4 item ya. Dan list ada namanya view item.
view item. Ya, ada kita deklarasikan sebuah variabel dengan objek. Kita deklarasikan sebuah objek dengan tipe list view item. Kemudian tambahkan data dari array yang tadi, baris tadi, baris ke 0, namanya, misalnya karena kita mengambil dari text box, berarti text box 1. Tadi belum saya buat tipe datanya ya, kita buat dulu tipe data name-nya. Belum saya buat name-nya. Ini txt nama, ini txt name, ini cbo gender, dan ini cbo prodi. Oke, balik ke sini. Nah, untuk menambahkan itemnya ada baris ke 0 sama dengan txt nama .text. Kemudian baris kedua atau baris ke indeks ke nomor 1 txt name.text. Kemudian baris kedua dengan indeks kedua itu cbo gender text juga bisa ya. Kemudian baris terakhir dengan item 3, dengan indeks 3 cbo prodi.text sama ya. Kemudian item. Nah, untuk itemnya dalam bentuk list view item. Ya, jadi di sini list view item inilah yang akan kita tambahkan dengan nama item ini, yang akan kita tambahkan ke dalam item dari list view. Jadi bukan dalam bentuk string lagi seperti yang kita gunakan pada list box ya. New list view item dengan parameter dalam bentuk array, berarti baris ya. Kemudian baru kita tambahkan itemnya dot item menggunakan objek item, kemudian add tambahkan itemnya tadi. Nah, gitu. Oke, kita coba. Soalnya ya ini belum ada validasi. Ya silakan nanti pada saat membuat aplikasi ataupun program sederhana untuk mendemonstrasikan seperti yang tadi di listbox dan di combo box ya, silakan mencoba sendiri menggunakan validasi agar data yang diinputkan sama ini sepertinya saya ada sedikit percobaan tadi di sini. Nah, ya, saya hapus terlebih dahulu. Ya, oke, kita jalankan. Daniel Arsa, kemudian 002909 misalnya. Oh, gender. Nah, ini kita belum menambahkan ya. Ya, sebenarnya ini mau bisa aja saya tambahin, ya, tapi gender dan program studinya belum saya tambahkan item dari combo box-nya. Oke, kita tambahkan di sini item combo box-nya. Untuk gender tentunya L dan P saja.
Oke. Kemudian kita kecilin aja ini. Kemudian program studinya, misalnya sistem operasi, sistem informasi, kemudian teknik informatika, sistem komputer, terus teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, ya contohnya aja. Oke, dan saya start. Dan gendernya L, kemudian teknik informatika, tambahkan. Ya. Ya kalau di sini kan datanya bisa saya ulang kali aja. Nah, kalian bisa coba menggunakan validasi ya jika datanya sudah ada ya. Berarti tidak boleh ditambahkan. Misalnya menampilkan kode errornya menggunakan message box misalnya. Ya. Ataupun nanti misalnya saat kode tambah kalian bisa clear ya, misalnya saat menambahkan, setelah kita menambahkan di akhir sini ya, misalnya menambahkan clear form ya, teks txt nama dot teks dengan kosong, kemudian txt name dot text sama dengan kosong juga. Kemudian kalau combo box berarti gender ya dot selected select index sama dengan, kalau indeksnya yang paling nomor 1 berarti 0, nanti kita kasih -1. CBO Prodi pun juga seperti itu, selected index sama dengan -1. Oke. Nah, di form load-nya juga saya bisa misalnya clear form. Kemudian di sini saya panggil juga clear form. Oke, start. Misalnya Budi 002906. Gender laki, program studi RPL tambah. Jadi baru tak menambahkan data berikutnya langsung dia kosongkan. Nah, validasi lain mungkin name-nya ya bisa harus input angka saja, kemudian dibatasi 9 karakter misalnya. Ya, kemudian kalau program studi sama gender sih ya nggak perlu ya. Sepertinya nggak ada validasi lagi. Oke. Nah, yang perlu lagi itu name, kemudian tambahkan validasi untuk tambah jika ada skin name yang sama gitu ya. Kalau nama sama nggak masalah. Kalau name sama kan berarti ada redundansi data di situ. Oke, ini sedikit penjelasan mengenai list view ya, yang saya gunakan di sini menggunakan view dalam bentuk details ya. Jadi untuk details biasanya ada dalam seperti table ya, seperti nanti juga mirip seperti data grid, namun data grid itu kita akan menggunakan database, itu nanti akan kalian pelajari bersama Pak Edi nanti ya.
Oke, untuk list view ya sedikit saya sampaikan di sini ya mengenai list view ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya.